Orang tua ini sedang memberi isyarat, mengeluh tentang rendahnya keterampilan anak-anak muda ini. Para pemuda itu tertawa, tidak ada yang peduli dengan lelaki tua bau ini. Orang tua itu tidak tahan, putuskan untuk mengajari mereka sopan santun. Pria tua lajang dengan pria kulit hitam. Akibatnya, dia mudah terjebak lagi. Lawan mencetak 3 poin lagi. Pertandingan telah berakhir. Saya pikir tidak ada yang menarik. Tapi detik berikutnya, hal yang tidak terduga terjadi. Sekarang giliran orang tua itu yang menyerang. Orang tua dan orang tua itu seperti dua orang yang berbeda, terus-menerus melampaui laki-laki kulit hitam. Layup satu tangan yang mudah. 3 poin di luar busur, lambaikan tangan dengan ringan. Orang tua itu mengejar skornya. Pria kulit hitam itu tidak puas, langsung melewati pertahanan. Biarkan orang tua itu muncul, tapi dia tidak pernah menduganya. Saya kalah dan dipermalukan oleh seorang lelaki tua berambut abu-abu. Dia adalah Paman Drew, legenda mendominasi stadion saat itu. Pria kulit hitam itu menganggap keahliannya luar biasa, segera mengundangnya ke turnamen Rucker Park. Tidak apa-apa untuk berpartisipasi, tapi Paman Drew punya satu syarat, dia ingin memulai timnya sendiri, rakyatnya, timnya. Wajah pria kulit hitam itu sangat menyedihkan. Kalau dipikir-pikir, dia sungguh menyedihkan. Namanya Dax, sering disebut Dai Haktah. Mencintai bola basket sejak kecil, juga bermain sangat baik. Namun diblokir dalam pertandingan penting, segera kehilangan keberanian untuk bermain. Akhirnya menjadi pelatih tim burung pegar, tapi tim itu dibawa pergi. Pacar perempuan juga diculik, dia tidak menjadi apa-apa, jadi ia harus memenangkan hadiah kejuaraan Rucker Park senilai $100.000. Membangun kembali tim, dia menemukan banyak orang, tapi tidak ada yang peduli padanya. Paman Drew adalah harapannya sekarang. Dia harus pergi bersama Paman Drew di jalan. Mencari rekan satu tim lama. Pertama kali mengendarai mobil Paman Drew. Paman Drew menjatuhkan CD musik mewah, bernyanyi sambil mengemudi. Nyalakan pemanas di musim panas. Pria kulit hitam itu juga bertahan. Tapi kemudian, dia tidak tahan lagi. Orang pertama yang menemukannya adalah seorang pendeta yang berkuasa. Orang tua ini, melihat anak-anak sebagai bola basket, juga ingin slam dunk. Orang kulit hitam tidak bisa menonton lagi, segera mengambil tindakan untuk menghentikannya. Akibatnya, pria kulit hitam gemuk itu tenggelam. Bawalah pendeta itu dalam perjalananmu, dikejar-kejar oleh istri pendeta. Butuh banyak usaha untuk melarikan diri dari wanita galak ini. Berikutnya adalah penembak akuang. Mentalitas pria kulit hitam itu agak rusak. Penembak jitu macam apa ini? Bukan saja matanya tidak cerah, juga menderita amblyopia. Bahkan melihat orang pun sulit. Ketiga adalah sepatu point guard. Pria kulit hitam berada di ambang keputusasaan, lumpuh di kursi roda. Tinggal di rumah sakit jiwa. Bahkan satu orang pun tidak dapat berdiri. Bagaimana saya bisa keluar dan bermain sepak bola? Yang terakhir adalah penyerang tengah yang besar. Gimnasium terbuka, mengajarkan seni bela diri kepada anak-anak. Dan dia adalah pria yang sangat besar. Kalahkan Paman Drew hanya dengan satu tamparan. Sepertinya dia punya sedikit dendam terhadap Paman Drew. Akhirnya, orang normal bisa memainkannya. Pria kulit hitam itu tidak mau ketinggalan. Momen rayuan, dia bergabung dengan tim. Sampai sekarang, tim aneh ini akhirnya terbentuk. Orang tua legendaris ini, pada usia 13 tahun, pergelangan kaki lawannya patah. Dapat melempar bola dengan satu tangan pada usia 15 tahun. Tangan satunya masih memegang setengah sandwich di tangannya. Bahkan logo NBA didasarkan pada dia. Legenda seperti itu, untuk memenangkan kejuaraan, wujudkan impian masa muda Anda, mengumpulkan kawan-kawan lama. Sebuah tim tetua dibentuk. Pendeta sedang bersemangat. Gila, Gunnar Akuang hampir buta. Saya bahkan tidak bisa melihat orang dengan jelas. Penjaga sepatu lumpuh di kursi roda. Tidak dapat berdiri. Pembuka tengah, kebesaran, sifat mudah marah. Sungguh tim senior yang aneh. Dalam perjalanan menuju kejuaraan di Rucker Park, pria kulit hitam itu sedang mengisi mobilnya dengan bensin di jalan, tapi tidak mempunyai uang sepeser pun. Orang kulit hitam tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat tim bola basket putri sekolah menengah, pria kulit hitam itu segera teringat. Dia menghubungi pelatih. Persyaratan taruhan $100 Amerika Serikat untuk bermain melawan pihak lain. Pelatih melihat apa yang ternyata adalah sekelompok orang tua, lemah, sakit dan cacat, langsung diterima dengan antusias. Pria kulit hitam itu menaruh kepercayaan penuh pada Paman Drew. Rekan satu timnya mungkin juga demikian. Tapi begitu pertandingan dimulai, pria kulit hitam itu tercengang. Orang-orang tua ini masih tersandung, hampir tidak bisa berlari. Laki-laki tua disiksa secara brutal oleh siswi, kehilangan. Orang kulit hitam tidak bisa mendapatkan uang. Akhirnya, Paman Drew dan yang lainnya berkumpul. Kembali ke Taman Rucker. Semuanya masih begitu familiar. Disinilah mereka bertempur di masa lalu. Paman Drew menyiapkan hadiah untuk setiap rekan satu tim. Sepasang kacamata olahraga diberikan kepada Akuang. Kenakan kacamata olahraga, Akuang segera mendapatkan kembali penglihatannya.
menjadi penembak lagi pada tahun itu. Liontin salib untuk pendeta. Memakainya, pendeta langsung memiliki energi. Kembalikan kejayaan masa lalu. Sepatu yang diberikan adalah sepasang sepatu kanvas. Ini adalah sepatunya saat itu. Memakainya, sepatu tersebut telah lumpuh selama bertahun-tahun. Ajaibnya dia berdiri. Point guard serbaguna telah kembali. Yang terakhir adalah untuk orang berkepala besar. Itu adalah trofi kejuaraan pertama yang dimenangkan tahun itu. Pria besar itu hanya melihatnya, lalu hancurkan dengan kakimu. Kesalahpahaman antara keduanya pada akhirnya tidak dapat diselesaikan. Pertandingan akan segera dimulai. Pada ronde pertama, Big Head bertabrakan dengan Paman Drew. Dia juga mengalahkan Paman Drew dengan tembakan yang diblok. Bangsamu sendiri mengalahkan bangsamu sendiri. Lagi pula, dendam apa yang mereka punya? Ternyata mereka berdua menyukai gadis yang sama sebelumnya. Paman Drew tidur dengannya sebelum final. Belakangan, dia tumbuh dewasa dan menikahinya. Paman Drew dengan tulus meminta maaf dengan lantang. Kedua pria tersebut menyelesaikan konflik tersebut, berdamai. Hilangkan hambatan. Orang-orang tua ini akhirnya bisa fokus di lapangan. Awalnya, tidak ada yang optimis dengan tim lanjut usia ini. Tak terkalahkan dengan sikap berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau selama setengah minggu. Dengan koordinasi dan keterampilan yang sempurna, mereka menaklukkan Rucker Park. Orang-orang tua ini ditertawakan oleh sekelompok anak muda karena usianya yang hampir 80 tahun, masih datang ke tempat seperti ini. Orang-orang tua itu marah. Putuskan untuk memberi warna pada lawan Anda untuk dilihat. Yang disebut warna, bukan penggerak, tapi gerakan. Siapa bilang orang tua tidak bisa melakukannya? Selama jiwa masih muda, dia dapat melakukan itu bahkan ketika dia berusia 70 atau 80 tahun. Di lapangan, tim nasional mencapai semifinal. Pertandingan tersisa 11 detik. Pimpinan tim senior, tapi di saat-saat terakhir, kepala pria besar itu terjatuh. Pria yang lebih tua segera dibawa ke rumah sakit. Meskipun masa-masa berbahaya telah berakhir. Tapi saya tidak bisa bermain lagi. Apa yang harus dilakukan sekarang? Istri pendeta Betty tiba-tiba datang. Dia di sini bukan untuk menghentikan pendeta bermain sepak bola. Sebaliknya, dia akan menggantikan orang besar dalam kompetisi. Final akan segera berlangsung. Orang tua dan muda, kuda hitam melawan raksasa. Adegan terakhir, pria kulit hitam itu bertemu musuhnya. Tahun itu, orang inilah yang memblok bola. Jadi dia tidak lagi berani melangkah ke lapangan lagi. Juga nama ini, memburu timnya, mencuri pacarnya. Sekarang semua dendam akan diselesaikan di lapangan sepak bola. Permainan dimulai. Kontingen lansia telah sepenuhnya ditekan. Malam terakhir, tim senior tertinggal jauh. Babak ketiga dimulai. Orang-orang tua itu tidak menyerah. Secara bertahap pulihkan kondisinya. Ketika pertandingan berakhir, selisih skor dikurangi menjadi 1 digit. 1 menit 14 detik terakhir. Tim senior tertinggal 2 poin. Namun saat ini, kecelakaan itu terjadi lagi. Untuk mencegah lawan mengambil poin, Akuang terluka bersamaan dengan lawannya. Masing-masing pihak memiliki kurang dari 1 pemain. Tim lansia di sisi ini, pria kulit hitam itu terinspirasi oleh Paman Drew. Berdiri dengan gagah berani di lapangan sepak bola. Di sisi lain, musuh lamanya, Kumis, juga muncul. Kedua rival sengit itu bertemu lagi di lapangan. Pertandingan berlanjut. Nama lawan yang mencetak poin. Akun skor menambahkan 4 poin. 39 detik terakhir. Pendeta melakukan lemparan jarak menengah, memperpendek jarak sebanyak 2 poin. 19 detik terakhir, lawannya mulai menggeram. Detik berikutnya, bolanya dirampok oleh seorang pria kulit hitam, di garis 3 titik. Pria kulit hitam itu ragu-ragu dan takut. Pria kulit hitam itu masih meminta istirahat, dia masih tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa mengatasi ketakutannya akan pencurian bola tahun itu. Paman Drew hanya mengatakan satu hal kepada pria kulit hitam itu. Semua orang di kelompok itu percaya padanya. Kepercayaan ini memberikan keberanian dan kekuatan pada pria kulit hitam, sebelum pergi ke lapangan sepak bola. Paman Drew tidak lupa mengingatkan pendeta. Tidak ada waktu lagi, oke, 8 detik terakhir, masih tertinggal 2 poin. Terobosan Paman Drew menarik perhatian pembela. Kemudian operkan bolanya ke orang kulit hitam. Waktu sepertinya berjalan mundur lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi kali ini, laki-laki kulit hitam tidak melakukan kesalahan yang sama, dibuang dari jalan, 3 tanda, di mata orang-orang. Bola basket membentur papan dan kemudian masuk ke gawang. Tim senior berjuang kembali untuk menang. Kelompok orang tua ini menggunakan semangat bersaing mereka untuk mewujudkan impian mereka, menaklukkan Rucker Park. Siapa bilang orang tua tidak bisa bermimpi? Jika Anda tidak berani melakukan dunk, tidak akan pernah mencetak gol. Tinggalkan semuanya, beranilah dan cobalah, mungkin mimpi itu berada dalam jangkauan.